nakal ditutupin itu, mending nakal kejujuran aja daripada sosok baik tapi di belakangnya munafik gitu. Ya jarang orang yang seperti Andika ini. Memang udah Allah kehendaki untuk kebaikan ini, memang awalnya memang seperti itu. Dilihat ketunjukan aibnya. Nah, dengan kita selalu mengingat keburukan itu justru tanda-tanda hidayah masuk. Tapi seseorang yang selalu mengingatkan kebaikan itu justru malah Allah itu nggak suka. Nah, jadi kita harus merasa banyak dosa ketimbang kita merasa banyak pahala. Dengan begitu kita akan berbuat kebaikan terus. Aku emang nakal, tapi aku anak nakal, dan aku tapi bukan orang jahat ya. Aku emang nakal, dan kenakalan aku tuh nggak pernah aku tutupin ya. Ini bubur, bahasa Jawanya bubur. Andika, ex-vokalis Kangen Band, lagi-lagi menjadi pusat pemberitaan setelah pernikahannya yang ketiga dengan Nadine diberitakan berakhir di tubir perceraian. Nadine adalah seorang model asal Surabaya. Nadine bahkan sempat menjadi model video klip single Andika. Yang menjadi kabar hangat bukanlah soal pernikahan ketiga Andika, melainkan karena Andika disebut-sebut tega menceraikan Nadine yang sedang berbadan dua. Sejak berita ini hangat baik di televisi maupun di dunia maya, Andika sama sekali belum pernah muncul memberikan klarifikasi. Sosoknya pun lenyap bagai ditelan bumi. Untunglah kepada kabar-kabari, Andika mau membuka diri. Setelah memberitahukan pondok pesantren tempatnya menepi, kami pun segera meluncur ke sana. Pondok pesantren Al-Kirom Lampung. Disinilah Andika coba menenangkan diri, bergumul dengan meditasi dan tapa diri, serta merenungkan segala kemelut yang sempat menghantui hidupnya. Pemirsa, saya kebetulan lagi ada di Masjid Jami Kebon Bibit di Pondok Pesantren Al-Kirom. Ya, di sini saya lagi udah hampir mau masuk 3 minggu di sini. Ya, mondok lah, lagi nenangin diri. Meski sedang menenangkan diri, namun Andika tak menolak kala kami bertanya seputar kejelasan rumah tangganya bersama Nadine. Seperti ramai diberitakan, Andika menceraikan istri ketiganya tersebut meski sedang berbadan dua. Andika juga sempat diberitakan melakukan KDRT kepada Nadine. Foto-foto Nadine yang tubuhnya memar dan lebam juga tersebar di dunia maya. Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Oh masih ya? Iya, aku sama Nadine alhamdulillah baik-baik aja, nggak ada masalah. Alhamdulillah ya. Ya aku pulang ngomong, aku mau mondok dulu, mau menang diri, mau ikut apa enggak? Oh, aku mau pulang dulu Surabaya, kangen juga sama keluarganya. Oh ya udah. Gitu. Dia malah ngedukung. Nadine tuh nggak pernah ngalang-ngalangin aku kayak yang sudah-sudah tuh nggak pernah dia. Dia selalu dukung Nadine apapun. Sadarkah kekasih, kelakuan kamu sungguh sangat menyiksa aku. Sejak melejit bersama Kangen Band tahun 2006 silam, Andika memang merasakan hidupnya berubah 180 derajat. Wajahnya yang pas-pasan tak menjadi penghalang untuk merebut cinta para wanita. 3 kali Andika menikah. Yang pertama dengan Bunga, yang kedua dengan Angie, dan yang ketiga dengan Nadine. Bunga dan Angie sudah diceraikan, namun perpisahan dengan Angie masih meninggalkan ganjalan karena Andika meragukan anak yang dilahirkan Angie sebagai darah dagingnya. Kalau masalah itu kebenarannya boleh tanya Angginya sendiri aja ya. Dia kan bisa ditemuin di pekerjaannya di tempat karaoke, bisa ditemuin. Sekarang dia udah kerja lagi kan, udah ngekos Cibubur ya. Mungkin bisa ditemuin di situ. Itu semua takdir Tuhan gitu. Kalau aku pengennya sumpah demi Allah aku nggak mau. Pengen sekali seumur hidup, tapi kan ini semua rencana Allah. Kalau mau aku nggak mau aku yang kayak gini. Andika benar-benar lelah.
Setelah menjadi superstar, bertabur puja-puji dan sejuta cinta dari kaum hawa, lalu kemudian terjerumus di lembah narkotika, kini Andika ingin menata ulang hidupnya. Ia ingin kembali pada Sang Pencipta. Di pondok pesantren ini, Andika ingin terlahir kembali sebagai manusia baru. Aku emang nakal, tapi aku anak nakal dan tapi bukan orang jahat ya. Aku emang nakal. Dan kenakalan aku tuh nggak pernah aku tutupin deh. Ngapain sih nakal ditutupin itu? Mending nakal kejujuran aja daripada sosok baik tapi di belakangnya munafik gitu. Ya jarang orang yang seperti Andika ini. Memang udah Allah kehendaki untuk kebaikan ini, memang awalnya memang seperti itu. Dilihat ketunjukan aibnya. Nah, dengan kita selalu mengingat keburukan itu justru tanda-tanda hidayah masuk. Tapi seseorang yang selalu mengingatkan kebaikan itu justru malah Allah itu nggak suka. Nah, jadi kita harus merasa banyak dosa ketimbang kita merasa banyak pahala. Dengan begitu kita akan berbuat kebaikan terus. Buat Nadine, maaf ya, ya kita aku lagi fokus ke sini dulu. Oke. Ya aku minta maaf lah kalau punya salah. Aku minta maaf. Aku pengen fokus ke sini, nanti aku jemput seperti biasa. Itu aja. Sebuah yang pasti dengan Setelah lelah bergelut dengan berbagai polemik kehidupan, Andika ex-vokalis Kangen Band akhirnya menepi di sebuah pondok pesantren guna menenangkan diri. Sementara di tempat lain, Anang Ashanty pun berusaha menepi dari hiruk-pikuk masyarakat ramai. Tak perlu jauh-jauh, Anang memboyong anak dan istrinya ke sebuah hotel yang penuh dengan berbagai fasilitas, baik olahraga maupun salon kecantikan. Seperti apa bulan madu ala Anang Ashanty? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Ajeng Kartika, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Anang sepertinya masih memiliki banyak amunisi untuk memanjakan Ashanty. 2 hari lalu Anang memboyong sang belahan jiwa ke sebuah hotel. Anang dan Ashanty, lagi-lagi tentang mereka. Mungkin pemirsa merasa bosan mendengar nama pasangan pengantin baru ini. Namun inilah mereka. Selalu ada saja hal menarik dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan, tak ada kamus habis kata untuk menggambarkan kehidupannya sebagai pasangan sensasional abad ini. Ya, setelah menghabiskan waktu berbulan madu di Amerika, kini tibalah waktunya bagi Anang dan Ashanty untuk memboyong kedua anaknya Aurel dan Azriel berlibur. Dan inilah serangkaian kegiatan liburan Anang bersama keluarga di salah satu hotel ternama ibu kota. Ya pemirsa, ini kamar saya tinggal di sini sekarang. Gaya banget. Ya siapa tahu abis ini dapat kan satu. Ini kamar anak-anak. Kamar pengantin sini nih. Jadi ingat waktu nikah aku ya. Nah, di hotel ini sebenarnya kalau punya anak kecil-kecil bisa main, tapi karena mereka udah gede-gede, jadi mereka nggak mau main. Yaudah yuk, begitu yuk. Mas Anang mau ngapain nih sekarang? Ini mau spa. Spa. Yo. Ini Peggy habis aku. Sudah lama memiliki. Usai perawatan, Anang dan Ashanty kembali melanjutkan sesi jalan-jalannya itu. Kali ini, dapurlah yang menjadi sasarannya. Di sana mereka terkesima dengan aksi seorang chef.
Dan seolah tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Anang pun mencoba beberapa makanan dengan bantuan seorang koki. Now I give you something